Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton videonya. Klaim-klaim pemerintah yang memang sudah dijalankan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja di Indonesia, itu diantaranya yang pertama meningkatkan mutu tenaga kerja. Misalnya pemerintah itu banyak membuat badan-badan atau lembaga-lembaga, sebagai contoh di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu kan ada yang namanya dinas ketenagakerjaan. Di dinas ketenagakerjaan itu ada lembaga yang memang mengatur tentang pelatihan kerja atau pelatihan keterampilan, misalnya pengelasan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lembaga yang memang sudah dibiayai sama negara. Kita sebagai mungkin calon pegawai harus memanfaatkan seperti itu. Karena memang di Indonesia kalau punya sertifikat itu akan dipertimbangkan gitu, rata-rata kayak gitu. Harus ada bukti fisik dulu, masalah kemampuan nomor sekian. Tapi walaupun demikian, itu seharusnya jangan seperti itu. Ada sertifikat tapi ada juga kemampuannya gitu. Jadi bisa dipertanggungjawab. Jadi pemerintah mengklaim sudah membuat lembaga di bidang tenaga kerja, sebagai contoh misalnya ada pelatihan kerja, terus sebelum karyawan ditempatkan ada pembekalan, terus meningkatkan, mengembangkan kemampuan personal pegawai tenaga kerja. Jadi misalnya dia itu mau dipekerjakan di luar negeri, dibekali dulu misalnya di lembaga apa gitu, dibekali tentang misalnya kecakapan dalam berbahasa, misalnya di Malaysia berbahasa Melayu, gitu, berbahasa Malaysia. Gitu. Kalau mungkin di Eropa misalnya diberikan keterampilan berbahasa misalnya Inggris dan sebagainya. Kemudian yang kedua memperluas kesempatan kerja. Jadi pemerintah mengklaim industri padat karya. Industri padat karya ini yang namanya padat karya memang sejatinya khusus untuk penduduk setempat atau mungkin warga negara Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh misalnya padat karya, mungkin teman-teman sudah ada yang dengar. Ada padat karya tunai dan ada juga padat karya non tunai. Padat karya tunai misalnya pemerintah itu membuat suatu proyek di suatu tempat, misalnya di provinsi A. Misalnya. Di dalam provinsi tersebut, yang diperbolehkan bekerja itu mayoritas harus penduduk lokal. Itu masuk padat karya. Padat karya dalam artian kita memperdayakan masyarakat setempat. Kecuali mungkin untuk tenaga-tenaga yang krusial, gitu. Sebagai contoh misalkan tenaga teknis, tenaga-tenaga yang memang tidak bisa dipaksakan misalnya dari penduduk setempat. Karena memang biasanya kesempatan kerja yang diklaim sama pemerintah, jenis perluasannya itu misalnya pekerjaan umum yang sangat masif sekali di Indonesia. Kita lihat sekarang itu pembangunan infrastruktur, jalan tol, mungkin pembangunan dermaga dan sebagainya itu sangat masif di hampir di setiap daerah gitu. Itu juga pasti membutuhkan karyawan yang memang karyawan yang tidak sedikit gitu. Ya, idealnya ya tadi harus mempekerjakan karyawan daerah itu sendiri gitu, karyawan lokal atau melalui padat karya. Kemudian yang ketiga yaitu memperluas pemerataan pekerjaan. Misalnya dibuat pasar kerja atau misalnya kerjasama dengan lembaga untuk menginformasikan misalnya lowongan pekerjaan sesuai dengan tren. Misalnya sekarang nih banyak lulusan SMK misalnya bidang otomotif dan sebagainya. Maka harus dibuat lowongan pekerjaan yang memang membutuhkan perusahaan tersebut untuk lulusan SMK di bidang otomotif misalnya seperti itu. Maka pemerintah kerjasama dengan lembaga yang memang kredibel untuk kerja. Misalnya dibuat di dalam suatu daerah, misalnya bupati atau gubernur membuat info lowongan kerja dibuka. Masa kerjanya misalnya ini perusahaannya, nama-nama perusahaan dibutuhkan ini gitu. Kalau saya lihat khususnya di daerah saya itu banyak gitu kan. Biasa awal-awal tahun itu suka ada seperti itu gitu yang skalanya besar, bahkan banyak ratusan atau bahkan ribuan gitu calon kerja yang memang mengantri gitu, rela panas-panas dan sebagainya. Yang keempat yaitu memperbaiki sistem pengupahan. Ya, memperbaiki sistem pengupahan misalnya dibuat suatu penetapan upah minimum regional, atau mungkin misalnya upah-upah memang dia ditentukan dalam PP atau peraturan pemerintah. Karena memang ya harusnya disesuaikan dengan inflasi, bahkan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan si karyawan itu sendiri. Karena memang kalau saya lihat yang namanya nominal memang
sensitif gitu. Segede apapun, sebesar apapun ya kembali ke orang, ke individu masing-masing. Kalau tidak merasa cukup ya nggak akan cukup sebesar apapun. Tapi walaupun kecil kalau kita bersyukur ya insya Allah akan cukup. Sangat cukup. Jadi yang penting kita bisa manage mungkin misalnya untuk kebutuhan ini kita posisikan. Bahkan mungkin banyak juga kan kita di YouTube lihat kadang-kadang tips trik untuk manage keuangan gitu dengan nilai pendapatan yang memang misalnya minimalis atau kecil lah atau sedikit lah gitu. Harus disesuaikan gitu, harus disesuaikan mungkin ya tadi jangan sampai nanti pendapatan dan pengeluaran itu tidak balance, mungkin pengeluaran lebih besar itu bahaya, nanti kita banyak nganjuk, banyak utang gitu. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja dengan cara apa, misalnya pendidikan, ada lembaga pendidikan, pelatihan, penyuluhan dalam arti misalnya pemerintah menggait tenaga ahli yang memang ahli di bidang misalnya dia itu diturunkan ke daerah-daerah untuk membuat suatu penyuluhan kepada calon pekerja atau bahkan kepada pekerja yang memang sudah bekerja, diberikan penyuluhan misalnya bagaimana cara membuat pengadministrasi ya, atau mungkin misalnya untuk tenaga kerja di bidang pengelasan dan sebagainya, dibuat mungkin keterampilan khusus dari si tenaga ahli tersebut gitu. Kemudian selain penyuluhan ada juga pemagangan misalnya bisa ke luar negeri atau mungkin ke perusahaan-perusahaan yang memang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu hubungan industrial yang memang kondusif di dalam dan di luar negeri. Jadi pemerintah juga mengklaim sudah membuat karyawan gitu. Sebagai contoh misalnya peraturan cipta kerja atau peraturan ketenagakerjaan yang memang diklaim sudah misalnya melibatkan serikat pekerja, pengusaha, bahkan pemerintah juga sudah mengklaim sudah membuat suatu penyelesaian sengketa antar buruh, jadi membantu karena memang di dalam peraturan perundang-undangan juga kan ada yang memang pasal yang memang mengatur tentang bagaimana cara atau mekanisme menyelesaikan proses sengketa antara buruh dan pengusaha. Dan terakhir, terima kasih teman-teman mahasiswa program S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sebelum saya akhiri, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan.